Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsya Balkis dari kelas Sosiolinguistik 6A. Sebelumnya saya akan membacakan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya di video kali ini saya akan menceritakan tentang berbagi cerita tentang kesan dan pesan saya selama mengikuti proses belajar mengajar via e-learning daring ya, seperti ini lewat beberapa aplikasi kayak gitu. Menurut saya ada plus minusnya dari kegiatan proses belajar mengajar e-learning kayak gini. Plus minus karena ya pasti ada plus minusnya. Nah, plusnya itu mungkin apa ya, biasanya nggak tahu ya, mungkin ada beberapa orang menurut saya gitu. Jadi kalau misalnya belajar di kelas terus setiap ada materi baru gitu, kalau misalnya dari kosan atau dari rumah pasti jarang dibaca dulu. Tapi kalau lewat via e-learning kayak gini, setiap ada tugas baru, materi baru, jadi mau nggak mau tuh kita harus sudah baca gitu. Kita harus sudah baca sedikit demi sedikit. Jadi pas sudah dikasih tugas juga nggak keteteran sambil nyari-nyari gitu. Jadi pasti sambil dilihat gitu, dicek silabusnya, dicek terus jadi tahu gitu minggu ini materinya sekarang apa, minggu ini materinya sekarang apa gitu. Jadi tahu. Terus apalagi ya plusnya, kalau menurut saya plusnya kalau misalnya dalam diskusi juga mungkin semuanya jadi aktif gitu, nggak kayak kalau di kelas kan paling cuma 1-2 orang yang aktif, itu aja. Tapi kalau misalnya minusnya ya belajar e-learning kayak gini tuh mungkin ada beberapa materi yang kalau misalnya di kelas kan kalau kita nggak tahu gitu kita bisa nanya ke dosennya atau ke yang lagi presentasi. Cuma kalau ini, kalau misalnya kita nggak tahu materinya, jadi mau nanya-nanya juga kan susah. Apalagi kayak saya kan, saya dari umumnya tuh sebelum ada penjurusan ini saya dari kelas F, terus pas penjurusan ini jadi banyak beberapa mata kuliah yang kelasnya campur sama kelas lain gitu, ikut ke kelas lain. Kayak ini saya ikut ke kelas A dan nggak begitu kenal sama orang-orangnya, jadi kayak mau nanya juga ke yang udah presentasi atau segala macam, jadi kayak segan kan, malu atau nggak berani kayak gitu. Terus mau nanya ke dosennya juga misalnya kepahanan kayak takut lagi ganggu waktunya atau segala macam gitu, atau kan bisa jadi juga dibalikin kayak coba baca dulu, pahamin gitu. Jadi paling minusnya itu sih, kalau misalnya ada beberapa hal yang nggak saya tahu gitu ya, personal saya nggak tahu, jadi bingung gitu. Jadi paling ya jauh mau diskusi juga paling nanya ke temen sekelas yang kebetulan sama-sama dari kelas F gitu, sama-sama pindahan dari sama kayak saya gitu. Terus apalagi ya minusnya? Minusnya ini sih kadang tugas juga gitu ya, tugas yang deadline-nya tuh kadang cepet gitu. Jadi baru dikasih hari ini, terus misalnya beberapa hari kemudian harus dikumpulin segala macam dengan deadline. Terus kalau saya pribadi gitu ya,
mengenai mengenai tugas-tugas yang disuruh untuk kayak bikin video kayak gini kan, itu diuploadnya kayak misalnya di akun YouTube gitu, di akun YouTube baru nanti dikirim ke pahanannya misalnya. Itu aku punya keluhan sendiri ya, soalnya gini keluhannya, soalnya pernah di tugas video pertama yang bikin apa review juga tuh soal video tentang what is social linguistic, itu di video pertama kali banget disuruh itu. Dan aku punya keluhan soalnya namanya deadline-nya, misalnya deadline-nya besoknya gitu, terus sedangkan yang namanya mahasiswa gitu pasti kerjainnya bikin videonya H-2 H-1 pas udah mau dikumpulin gitu kan. Jadi ya emang salah juga sih. Terus jadi berebutan gitu, soalnya menurut yang saya tahu di YouTube itu kalau misalnya kita upload 1-2 video gitu, 1-10 video misalnya berbarengan, itu tuh bisa jadi loadingnya tuh lama gitu. Kayak misalnya aku udah upload duluan, terus ada orang kedua mau upload juga, dia tuh orang kedua ini jadi kayak harus nunggu dulu. Kadang nggak gitu juga sih sebenarnya, oke-okean juga, cuma ya menurut saya kadang nggak efektif aja gitu. Kesian juga misalnya yang tinggal di tempat yang susah sinyal segala macam. Nah itu juga jadi minus. Jadi minusnya sebenarnya saya bukan nggak berbicara tentang saya pribadi gitu, dia bisa lebih ke general gitu, dari proses plus minus dari proses belajar e-learning ini secara general gitu ya, keseluruhan gitu semuanya. Jadi bukan khusus untuk mata kuliah ini aja sebenarnya gitu, cuma ya untuk khusus kesan plus minus dari proses belajar mengajar e-learning ini di mata kuliah sosiolinguistik ini ya seperti itu tadi gitu ya. Misalnya keluhan saya seperti yang kayak video segala macam, contohnya juga kayak video ini baru ditugasin tadi sore gitu, dan udah tadi siang gitu loh, saya baru tahu tadi siang. Terus udah harus dikumpulin besok dan paling telat jam 3. Itu kan maksudnya ada juga paling berbentrokan sama tugas yang lain kayak gitu. Jadi ya sebenarnya masalah waktu aja sih gitu, jadi kadang terlalu mepet lah kayak gitu. Jadi ya semoga untuk besok nggak seperti ini lagi gitu, lebih baik. Jadi ya itu sih kurang lebih plus minusnya gitu dari kegiatan belajar mengajar e-learning ini gitu. Ya ada aja plus minusnya, ada aja plusnya gitu. Cuma ya kan kita juga nggak mau jadi kayak gini gitu. Bukan ini semua kayak gini bukan kemauan kita kan pastinya. Jadi ya syukuri aja, jalanin aja apa yang udah ditakdirin seperti ini, ya kita syukuri, kita jalanin. Jadi jangan banyak ngeluh ya. Itu aja sih mungkin dari saya, semoga diterima. Jadi ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.